Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah untuk salat subuh secara berjamaah dan juga untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mulai membahas satu risalah kecil kutaib yang berjudul Al-Arba'una Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis yang terkait dengan keutamaan La Ilaha Illallah. Sebagaimana kita tahu, La Ilaha Illallah itu adalah kalimatut tauhid yang pertama kali harus kita ucapkan ketika kita masuk Islam. Maka kita dituntut untuk mengucapkan kalimatut tauhid. Dan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kalimatut tauhid yang nanti insyaallah akan disebutkan dalam kitab ini, kitab Arba'un Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah. Sedikit mengenalkan bahwasanya kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama di Saudi yang bernama Syekh Muhammad Ibn Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu taala. Beliau ini adalah salah satu muridnya Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan, yang mana Syekh Shalih Fauzan ini adalah salah satu dari anggota Lajnah Ad-Daimah, yakni komite fatwa di Saudi Arabia, dan sekaligus anggota Hay'ah Kibarul Ulama, yakni anggota ulama-ulama senior di negeri Saudi Arabia. Sehingga ini kitab yang insyaallah sangat recommended untuk dibaca, untuk dipelajari sebagai bentuk motivasi kita terkait dengan tauhid. Kitab ini diberikan takdim, diberikan muqaddimah, diberikan kata pengantar oleh Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan, di mana beliau mengatakan alhamdulillah wa ba'd. Ini ucapan dari Syekh Shalih Ibn Fauzan sebagai bentuk rekomendasi atas kitab tersebut, bagus untuk dibaca, untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, wa ba'd. Adapun setelah itu, qara'tu asla hadhihi risalah fawajadtuha jayyidatan fi mawdu'iha. Aku telah membaca risalah ini dan aku dapatkan kitab ini kitab yang bagus di dalam pembahasan-pembahasannya. Wa tatahaqqaqu an-nashra lil istifadati minha insyaallah. Dan aku memberikan rekomendasi, memastikan kitab ini harus disebar, karena memang di sana banyak faidah yang bisa diambil darinya insyaallah. Jazallahu muallifaha
semoga Allah memberikan balasan kepada penulisnya, kepada penyusunnya, yakni Asy-Syaikh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani khairal jaza, kepada penulisnya yakni Asy-Syaikh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani dengan sebaik-baik balasan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, itu oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan, yakni pada tanggal 20 Muharram 1425. Beliau menulis yakni rekomendasi ini di bulan Muharram, 20 Muharram, yakni 1425. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Mungkin nanti kedepannya bisa digandakan kitabnya ya Mas. Nanti biar bisa ngajinya itu terarah, fokus dengan ngaji kitab. Ya nggak ada celahnya juga ngaji tematik, cuman terkadang ngelantur kemana-mana. Ya terkadang masuk ke ranah politik, terkadang masuk ke ranah isu-isu yang panas. Ini nggak terarah akhirnya. Tapi kalau dengan ngaji kitab, baca hadis-hadis Nabi, baca ayat-ayat Al-Quran, tentunya akan lebih terarah. Sehingga benar-benar majlis yang di situ dibacakan tentang kalamullah, firman Allah, dan juga hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kitab saya ketinggalan di pondok, jadi saya harus ngambil kejauhan. Saya pakai HP saja ya. Mohon maaf, minta izin dulu. Supaya nggak dikira kok ngaji sambil mainan HP. Saya pun maklumi kalau misalkan para jamaah mungkin nyimaknya dengan kitab yang ada di PDF HP, ya saya maklumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muallif yakni Asy-Syaikh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani, beliau memberikan muqaddimah dari kitabnya ini, di mana beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ini teladan yang baik di dalam menulis risalah, dalam menyusun tulisan, menyusun kitab, menyusun artikel, menyusun makalah, dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya sebagai bentuk iqtidaan li kitabillah, sebagai bentuk meneladani kitabullah Al-Quran, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula sebagai bentuk iqtidaan li Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis risalah-risalahnya, surat-suratnya, yakni surat dakwah yang ditujukan kepada raja-raja Arab. Beliau mengawali dengan basmalah. Basmalah itu adalah lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah ya, diantara hal yang bagus ketika kita mengawali sesuatu yang baik, tulisan, risalah, menyusun buku, menyusun makalah, menyusun artikel dan yang semisal dengannya, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengannya akan lebih berberkah, akan bisa mendatangkan keberkahan, karena mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran, dan juga mencontoh yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam basmalah ini sendiri ada 3 nama dan sekaligus sifat dari sifat-sifat Allah, yang ketika kita memahami dengan sebaik-baiknya, maka sungguh kita pun akan memahami akidah yang benar terkait dengan Islam. Ada 3 nama yang disebutkan dari nama-nama Allah di dalam basmalah ini. Yang pertama, Allah itu sendiri, Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Dzul Uluhiyah. Allah adalah zat yang maha memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Sehingga kita sebagai seorang makhluk, seorang hamba harus meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi dari nama Allah itu sendiri, lafzul jalalah Allah itu sendiri, diambil darinya sifat al-uluhiyah, sifat ketuhanan. Namanya Tuhan, maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan ini justru inti dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu para ulama menafsirkannya dengan Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah adalah zat yang maha memiliki rahmat yang luas.
Dan rahmatnya Allah yang ada dalam namanya Ar-Rahman ini, rahmat yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Baik itu malaikatnya, jinnya, manusianya, binatangnya, semuanya masuk dalam luasnya cakupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu muslimnya maupun kafirnya, baik itu mukminnya maupun fajirnya. Mereka semuanya mendapatkan rahmat Allah yang bersifat umum, dan rahmat ini adalah rahmat yang terkait dengan urusan-urusan yang zahir, yang nampak. Semisal contoh kehidupan, rizki, kesehatan. Semuanya Allah berikan tanpa terkecuali. Seorang muslim Allah berikan kehidupan, berikan kesehatan, berikan rizki. Orang kafir pun Allah berikan tanpa terkecuali. Akan tetapi rahmat yang ada dalam namanya Allah Ar-Rahman ini, yang perlu kita fahami bersama, tidak menunjukkan Allah cinta dengan seorang hamba ketika Allah memberikannya. Karena ternyata Allah juga berikan rizki kepada orang-orang kafir. Meskipun mereka tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan mereka menyekutukan Allah, tapi Allah tetap berikan rahmatnya berupa kehidupan, kesehatan, rizki, dan hal-hal lain dari hal-hal yang bersifat zahir, yang nampak. Sehingga sekali lagi, rizki dari Allah yang terkait dengan urusan duniawi, kedudukan, harta, ini bukan menunjukkan Allah cinta dengan seorang hamba ketika Allah memberikannya. Bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu yakni telah memuliakannya ketika Allah memberikannya. Ini yang harus kita luruskan mindset kita terkait dengan rizki duniawi itu. Sebagian orang kan kalau Allah berikan keluasan rizki, dia menganggap Allah sedang memuliakannya. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Kalla. Allah bantah prasangka sebagian manusia. Di ayat yang selanjutnya Allah menyatakan kalla. Sekali-kali tidak demikian. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan kebanyakan manusia, fa ammal insan, adapun kebanyakan manusia, idza mabtalahu rabbu, apabila Rabbnya mengujinya. Perhatikan, Rabbnya mengujinya. Idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya. Fa akramahu wa na'amahu, dengan memuliakannya, memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya dari urusan-urusan duniawi, fayaqul, dia akan mengatakan rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu, dan adapun ketika Allah mengujinya dengan membatasi rizkinya, dengan kemiskinan, dengan kesulitan dalam hidupnya, fayaqul, dia akan mengatakan rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan aku. Ini prasangka kebanyakan manusia. Allah pun bantah prasangkanya mereka dengan mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Bukan itu yang menjadi ukuran Allah memuliakan ataukah tidaknya seseorang. Bukan urusan duniawi, bukan kemuliaan duniawi, bukan nikmat-nikmat duniawi. Tapi yang menjadi ukuran Allah cinta dengan seseorang ataukah tidaknya, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu hidayah berupa taufik, sehingga mereka bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan saleh dan meninggalkan perkara-perkara yang terlarang. Sehingga rahmat Allah yang ada dalam namanya Ar-Rahman itu rahmat yang sifatnya umum, yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Rahmat yang terkait dengan urusan-urusan yang zahir, yang nampak. Dan itu sekali lagi bukan menunjukkan Allah cinta dengan seorang hamba ketika Allah memberikannya. Adapun Ar-Rahim, ini nama Allah yang diambil darinya adalah Dzur Rahmatil Wasilah, zat yang maha memiliki rahmat yang terus bersambung. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ketika Allah berikan rahmat kepada mereka berupa kasih sayangnya, sehingga Allah memberikan kepada mereka hidayah, taufik, sehingga mereka bersemangat dalam melaksanakan amalan saleh, meninggalkan hal-hal yang terlarang, maka selanjutnya Allah pun akan terus memberikan rahmatnya sampai ke akhirat dengan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Inilah rahmat yang menunjukkan Allah cinta dengan seorang hamba. Ini sedikit dari tafsir basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin.
Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yakni nabi dan rasul yang paling afdal, yakni nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yakni baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya seluruhnya. Ini juga kalimat yang bagus. Di dalam memulai sesuatu selain basmalah juga ada tahmid, pujian untuk Allah, salawat untuk nabi. Sehingga memang suatu hal yang sudah sangat bagus ketika seorang penceramah, seorang khatib, ya, seorang muballigh ketika mengawali majelisnya selain dengan tahmid juga dengan salawat. Karena memang ini ada teladannya di dalam ayat-ayat Allah, di dalam hadis-hadisnya Rasul memang ada perintah untuk memuji Allah, untuk bersalawat kepada nabinya dan seterusnya dari hal-hal yang baik. Amma ba'd, adapun setelah itu, faqad jarat 'adatu ahli at-tasnif wa at-ta'lif min ahli al-'ilmi jam'a hadits min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam yaduru 'alaiha mujmal usuluddin. Dan sungguh telah berjalan kebiasaan ahli tasnif, kebiasaan para penulis kitab, para penyusun kitab dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan para ulama, untuk mengumpulkan hadis-hadis dari kalamnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan global dasar-dasar dalam hal beragama. Wa ja'aluha ahadits ma'dudah la tatajawaz al-arba'in haditsan. Sebagian mereka menjadikan hadis-hadisnya itu terbatas, tidak lebih dari 40 hadis. Lihikmatin sata'ti al-isyarah ilaiha, untuk hikmah yang nanti insyaallah akan kita sebutkan isyaratnya. Wa awwalu man sanafa fi dzalik wa jama'a hadits wa ja'alaha 'amatan li jami'i syara'i'id din wa tahwi usulahu huwa Abdullah ibn Mubarak. Kama dzakara dzalika Ibnu al-Jauzi fil 'Ilal. Dan orang yang pertama kali menyusun buku atau hadis yang terkait dengan 40 hadis ini dan mengumpulkan hadis-hadis dan menjadikannya secara umum untuk seluruh syariat agama dan mencakup usul-usulnya, dasar-dasarnya, adalah Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana Al-Imam Al-Jauzi, Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Al-Ilal. Jadi para ulama itu punya kebiasaan ya, ketika mau menyusun kitab kecil mereka mengumpulkan 40 hadis yang terkait dengan suatu pembahasan. Ini yang pertama kali yang melakukannya adalah Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Wa minal mutaqaddimin, di antara ulama yang mutaqaddimin, ulama yang terdahulu yang telah menyusun kitab Arba'in, kitab 40 hadis, di antaranya adalah Abu Bakar Al-Ajuri, Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri, Al-Imam Al-Ajuri, Ibnu Asakir, Ad-Daruqutni, dan selain mereka. Ini ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Adapun minal mutaakhirin, adapun ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang datang kemudian, ini ada juga yang mencontoh ulama-ulama yang terdahulu dalam menyusun 40 hadis, di antara Imam An-Nawawi. Ini yang paling terkenalnya, sehingga ada istilahnya Arba'in An-Nawawi, Arba'un An-Nawawi. Ini sebenarnya ini sudah mengikuti ulama yang sebelumnya yang telah menyusun 40 hadis yang terkait dengan pembahasan usuluddin, dasar-dasar agama. Kemudian Al-Imam Al-Mundhiri dan selain keduanya. Wa min ahli ilmi man khassa ikhtisar al-hadis bi abwabin muayyanatin min abwabid din. Di antara ahlul ilm, di antara para ulama itu ada orang yang mengkhususkan yakni hadis-hadis yang ringkas tentang bab-bab tertentu dari pembahasan-pembahasan agama. Faminhum, di antara mereka juga ada yang man jama'a fit taharah mufradatan. Ada orang yang mengumpulkan 40 hadis khusus tentang masalah taharah saja. Ada yang seperti itu metodenya. Wassalat mufradatan, ada yang khusus 40 hadis tentang salat saja. Ada yang wa ghairuha min abwabis syariah. Dan selainnya juga ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang pembahasan-pembahasan yang terkait dengan syariat. Litaqarrabil faidati minha, agar supaya bisa lebih mendekatkan faidah dari 40 hadis itu, diringkas. Kalau langsung baca kitab misalkan Sahih Bukhari yang jumlahnya ribuan hadis, kan bagi para pemula kan bosan ini.
Apalagi disebutkan dengan sanadnya, haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, haddatsana alan. Opo sih? Kan bingung ya. Sehingga ulama itu mengambil hadis-hadis yang ringkas yang terkait dengan satu pembahasan saja supaya nanti lebih mudah difahami, apalagi untuk para pemula. Ya. Wa minhum man yatafannana fi jam'il ahadits al-arba'iniyah ala adadi syuyukhihi. Di antara mereka juga ada yang yakni secara spesifik mengumpulkan hadis 40 yang diambil dari gurunya. 40 hadis dari Bukhari, 40 hadis dari Nasa'i, 40 hadis dari ini dan seterusnya. Ada yang seperti itu juga modelnya. Aw man wasala ilaihi as-sanad min as-sahabah. Sebagian mereka juga ada yang menyusun 40 hadis yang memiliki sanad bersambung sampai ke para sahabat. Ya. Aw ma talqahu min syuyukh fil buldan, ataukah mungkin apa yang dia dapatkan kepada seorang syekh di negeri itu. Saya dapat di negeri Irak misalkan 40 hadis. Ini semuanya. Saya dapat di negeri Baghdad, di negeri Mesir 40 hadis. Ada yang mengumpulkan dengan bola seperti itu. Ini para ulama terkait dengan kesungguhan mereka di dalam menyebarkan ilmu agama. Wal muraghib lahum fi sani'i dzalika ahadits marwiyah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafidha ala ummati 40 haditsan minas sunnah jaa yaumal qiyamati fi zumratil ulama. Yang memotivasi mereka untuk menulis hadis-hadis yang semisal itu tadi adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man hafidha ala ummati 40 haditsan. Barang siapa yang yakni menjaga untuk umatku 40 hadis dari sunnah, jaa yaumal qiyamati fi zumratil ulama, maka dia akan datang di yaumul qiyamah kelak bersama dengan rombongan para ulama. Ini salah satu riwayat, meskipun nanti riwayat ini dianggap dengan riwayat yang dhaif, ya lemah, tapi nggak ada masalah, kita baca saja. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lainnya dikatakan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis saja dari sunnahku, dia akan datang di yaumul qiyamah kelak, yang mana aku akan menjadi syafaat baginya di yaumul qiyamah. Wa fi riwayatin ba'athahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan 'aliman. Allah akan bangkitkan dia di yaumul qiyamah kelak sebagai seorang yang faqih, sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang termasuk dari kalangan fuqaha, orang-orang yang faham dengan agama, dan kalangan orang-orang yang alim. Ini beberapa hadis yang memotivasi para ulama untuk menyusun 40 hadis yang terkait dengan yakni disiplin ilmu tertentu. Pembahasan taharah, pembahasan salat, pembahasan ini dan yang semisal dengannya ya. Ini hadis-hadis itulah yang memotivasi mereka untuk menyusunnya. Akan tapi memang hadis tersebut tadi terkait dengan motivasi itu memang ada kelemahannya. Sebagaimana Al-Imam Ad-Daruqutni beliau mengatakan tentang hadis-hadis ini tadi. Kullu turuqin fi hadzal ahadits dhi'af la yathbutu minha syai'. Semua hadis-hadis tadi dengan semua jalan-jalannya itu adalah hadis-hadis yang lemah, yang mana hadis itu sama sekali tidak ada sumbernya dari Ar-Rasul, ataukah tidak memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika qala An-Nawawi, demikian pula Imam An-Nawawi pun mengatakan seperti itu. Walakin min ahli al-ilmi man yara al-isti'nas bil hadits ad-dha'if fi fadail al-a'mal wal muraghibat. Akan tetapi di antara ahlul ilm, di antara para ulama itu ya, ini ada yang berpandangan, ada yang berpendapat isti'nas, yakni mereka itu memberikan yakni kelonggaran, mereka tidak bersikap dengan sikap yang keras, ya, memberikan toleransi dengan hadis-hadis yang dhaif yang terkait dengan fadailul a'mal, yang terkait dengan keutamaan dari suatu amalan dan motivasi-motivasi untuknya. Cuman memang di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika membawakan hadis yang dhaif terkait dengan fadailul a'mal. Di antaranya dhaifnya itu bukan dhaif yang parah. Kalau parah nanti kan masuknya ke hadis maudhu, hadis palsu. Sisi kelemahannya tidak terlalu parah. Kemudian hadis dhaif tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih lain. Ini boleh dibawakan hadis-hadis meskipun itu lemah,
Yang penting tadi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Jadi nggak ada masalah dibawakan. Tapi dengan tanpa meyakini itu merupakan kalamnya Rasul. Tetap itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Setidaknya itu kalau tidak sampai kepada Rasul berarti sampai kepada ulama yang meriwayatkannya. Jadi itu kan qaul dari ulama, perkataan dari para ulama terkait dengan hal itu. Tapi kalau sudah menyelisih hadis sahih yang lain, apalagi menyelisih ayat Al-Quran, maka kita tolak. Kalau ada hadis yang dhaif, apalagi hadis yang maudhu. Ini terkait dengan pendapat para ulama terkait menyikapi hadis-hadis yang lemah. Sehingga mereka tidak ekstrim. Kamu itu hadisnya lemah, ini berarti bid'ah. Tidak. Berarti ini jelas menyimpang. Tidak mesti ya. Jadi hadis itu sangat banyak, sehingga jangan terburu-buru untuk menghukumi lemahnya suatu hadis ataukah menafikan suatu hadis tersebut. Ada pelajaran yang bagus dari seorang ulama, salah seorang gurunya Al-Imamul Bukhari, bernama Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Kalau kita baca kitab Sahih Bukhari akan banyak riwayat hadisnya Bukhari dari Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri ini adalah salah seorang ulama hadis yang terkenal di masanya. Termasuk di antara imam ahlul hadis di masanya. Pernah suatu hari beliau hadir di suatu majelis. Mungkin ada kultum setelah sholat barangkali ya, gambaran kita. Kemudian penceramah ini menyampaikan suatu hadis yang mana Imam Az-Zuhri tidak pernah mendengar hadis yang seperti disampaikan penceramah tadi itu. Maka Imam Az-Zuhri langsung membantahnya. Rasul nggak pernah berbicara seperti apa yang kamu ucapkan tadi itu. Maka spontan penceramah ini kan malu ya, langsung diprotes sama jamaahnya. Tapi nggak tahu kalau ini adalah Imam Az-Zuhri. Penceramahnya nggak tahu. Kalau tahu tentunya dipersilahkan ya, monggo imam kan langsung ya. Nggak tahu ini, sehingga dia pun karena sudah merasa jadwalnya barangkali ya, akhirnya dia pun beranikan diri untuk menyampaikan hadis. Ternyata ada ulama hadis di bawahnya kemudian memprotes hadis yang dibawakan itu, dikatakan tidak ada hadisnya Rasul yang seperti kamu ucapkan tadi. Akhirnya imam ini pun sudah diam sajalah. Dia memang dengar hadis, tahu hadis ini, cuman nggak tahu sanadnya, nggak tahu riwayatnya. Ada anak kecil yang datang kepada Imam Az-Zuhri. Ya Imam, apakah kamu hafal semua hadisnya Rasul? Semuanya, seluruhnya? Jawaban beliau apa? Tidak nak. Hadis Rasul itu sangat banyak, saya nggak hafal semuanya. Ya sudah. Kalau begitu apakah kamu hafal separuh dari seluruh hadisnya Rasul? Katakan hadis itu ada 200.000 misalkan ya. Apakah kamu hafal 100.000-nya? Apakah kamu hafal dari separuhnya hadisnya Rasul? Ataukah katakan hadis Rasul itu ada 2 juta, apakah kamu hafal 1 juta hadisnya Rasul? Beliau pun mengatakan tidak. Sudah kalau begitu apakah kamu hafal sepertiganya saja? Tidak juga. Sudah kalau begitu lebih baik kamu diam. Anak kecil ini. Barangkali yang disampaikan Syekh tadi itu adalah ada di dalam hadisnya Rasul yang tidak kamu hafal. Akhirnya Al-Imam Az-Zuhri pun terbungkam oleh hujahnya anak kecil tadi itu. Ini pelajaran ya, supaya jangan tergesa-gesa untuk menghukumi hadis dengan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak memiliki sandaran kalau seorang belum ahli dalam bidangnya. Beda kalau memang dia sudah seorang tahqiq, seorang muhaqqiq, seorang peneliti hadis ya, silahkan berkomentar. Karena dia tahu ilmunya. Sementara kita para pemula jangan tergesa-gesa. Bisa jadi itu hadis yang memang betul ada sumbernya dari Rasul, cuman kita nggak tahu, kemudian kita menolaknya. Berarti kan kita menolak sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan sekali-kali jangan tergesa-gesa. Oh si fulan ini bawakan hadis yang lemah. Sekali lagi tadi, selama hadis lemah itu bukan terkait dengan urusan akidah, lemahnya pun bukan lemah yang parah dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ya, nggak ada masalah. Memang para ulama itu maksudnya memberikan toleransi, memberikan kelonggaran dalam hal itu. Semisal Imam An-Nawawi tadi, ya mereka itu ya ini kalau memang itu terkait dengan fadhailul a'mal ya silahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain yang menunjukkan tentang apa yang menjadi sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi terkait dengan mengumpulkan 40 hadis tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Ya. Karena Rasul di hadis yang sahih lain mengatakan, ya, barang siapa yang menghafal dariku, ya, kemudian dia suatu hadis kemudian dia menyampaikan kepada orang lain,
maka dia termasuk di antara orang-orang yang akan beruntung. Ya. Maka ini terkait dengan pembahasan hadis-hadis yang lemah ya. Lemah memang betul kita akui kelemahannya, sehingga kita sampaikan kepada umat supaya nanti orang bisa memilih mana yang sahih, mana yang dhaif, disampaikan. Status hadis ini hadis yang sahih, ini hadis yang hasan, ini hadis yang lemah, ini hadis yang palsu, supaya orang bisa memilah. Ya. Ini terkait dengan hal tersebut ya, perlu kita ingatkan. Kita lanjutkan lagi. Walihada lamma jarat 'adatu ba'di man taqaddama min ahli al-'ilmi فإنه قد بدأ لي أن أجمع أحاديث في فضل لا إله إلا الله لعظم شأن هذا الأمر الذي هو أول دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. Karena kebiasaan sebagian ahlul ilm sudah berjalan dari kalangan mutaqaddimin, maka nampak bagiku untuk mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan la ilaha illallah karena agungnya urusan hal itu. Yang mana la ilaha illallah itu adalah merupakan dakwah para rasul yang pertama kali alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya rasul itu? Rasul itu bertugas untuk menyampaikan kepada umatnya an i'budullah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam bentuk taghut. Menjauhi segala macam bentuk yang disembah selain daripada Allah. Ini kan inti dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini dakwahnya para rasul sejak terdahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya mendakwahkan kepada tauhid, mengesahkan Allah di dalam peribadatan dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Wa kullu rasulin awwalu ma yukhatibu qaumahu biqauli yaqulu lahum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan setiap rasul pertama kali yang disampaikan kepada kaumnya, mereka mengatakan u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Kemudian fa'budun, sembahlah oleh kalian aku, kata Allah. Ini perintah Allah kepada para rasul untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya tiada yang berhak untuk disembah selain Allah, maka hendaklah mereka pun beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata. Wa qad awjaba Allahu 'alal mukallafi syahadata an la ilaha illallah wal 'amala biha. Dan sungguh Allah telah mewajibkan kepada setiap mukallaf, setiap orang yang muslim, baligh dan berakal, ini mukallaf namanya, untuk mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, meminta ampunlah atas dosa-dosamu. Ini perintah Allah dalam surat, yakni dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Perkara yang pertama kali harus kita ketahui adalah kalimat tauhid. Fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini ucapan yang harus seorang dahulukan. Famin ajli hadzal kalimah khalaqallahu al-jinna wal insa. Karena kemuliaan kalimat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menciptakan jin dan juga manusia dalam rangka untuk mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Ini kan konsekuensi dari kalimatut tauhid. Wa min ajliha khalaqallahu samawati wal ard. Demikian pula karena mulianya kalimat ini Allah pun menciptakan langit dan bumi. Wa min ajliha wa min ajalliha iftaraqan nas ila fariqain, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan karena mulianya kalimat ini, manusia pun terpecah menjadi dua golongan. Ini satu golongan masuk ke dalam syurga ketika mereka mengimani kalimat tauhid dan mengamalkan kandungannya. Sebaliknya, golongan yang lain yang tidak beriman dengan kalimat tauhid dan tidak mengamalkan kandungannya, mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah. Walaqad sammaitu dzalika al-arba'una haditsan fi fadli la ilaha illallah. Aku namakan kitab ini dengan kitab Arba'una haditsan fi fadli la ilaha illallah. 40 hadis yang terkait dengan keutamaan la ilaha illallah. Wa qumtu bi syarhiha syarhan mukhtasaran. Dan aku juga telah menjelaskannya dengan syarah yang ringkas, dengan penjelasan yang ringkas, istijabatan li talabi syekhina Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Sebagai bentuk jawaban atas permintaan syekh kami, guru kami, yakni Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah taala. Ya, hafizahullah taala wa amadda lahu fi umri. Semoga Allah menjaganya dan semoga Allah memanjangkan umurnya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya seluruhnya. Jama'aha al-faqir ila afwi rabbih Muhammad ibn Marzuq ibn Muhammad ad-Da'jani Taif al-Hawiyah. Ini disusun, ya, dikumpulkan oleh yani al-faqir ila afwi rabbih, orang yang berharap maaf dari Rabbnya, Muhammad ibn Marzuq ibn Muhammad ad-Da'jani. Ketika itu beliau berada di kota Taif ketika menulis risalah ini. Ini muqaddimah, yakni pendahuluan kitab ini perlu kita baca karena memang supaya kita tahu alasan-alasan kenapa penulis kitab itu menulis kitab tersebut. Ya, kalau nggak membaca muqaddimahnya kan nggak tahu, tidak tahu ayat-ayat yang terkait dengan ya motivasi apa beliau menulis kitab ini. Sehingga kita tadi baca terjemahan, ataukah kita terjemahkan, kita baca secara ringkas dari muqaddimahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari muqaddimah tadi. Di antaranya terkait dengan alasan seseorang dalam melakukan suatu amalan, tentunya masing-masingnya berbeda. Tapi yang intinya itu adalah semuanya berharap yakni balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebarkan ilmu, baik itu dengan tulisan, dengan ceramah, dengan mengajak orang, ya door to door, pintu ke pintu, ini masing-masing memiliki keutamaan. Orang-orang yang menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia itu benar-benar akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Akan didoakan dengan doa kebaikan oleh seluruh makhluk. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hauta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sampai-sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan, mereka seluruhnya bersolawat kepada muallimin nasil khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan mengajarkan kebaikan gak mesti harus jadi ustadz. Ngajak orang kepada kebaikan gak mesti harus jadi ustadz, gak mesti harus jadi guru. Apapun profesi kita, kita bisa gunakan kesempatan-kesempatan untuk mengajarkan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin kita katakan, mohon maaf, sebagai yakni driver Gojek misalkan, ya, kita ngajak teman-temannya waktu sholat, ayo kita sholat dulu. Ngapa sih hidup kita kalau nggak sholat? Ini sudah termasuk apa? Mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nggak harus sampaikan ayatnya, hadisnya tentang keutamaan sholat, nggak mesti, nggak harus. Yang penting orang itu, tujuan kita itu adalah mengajak orang itu untuk mengenal Allah, mengingat Allah untuk sholat di waktu-waktu sholat. Ingatkan teman-temannya. Ini bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nggak mesti harus berceramah, nggak mesti harus menulis kitab. Tapi apapun yang bisa kita lakukan, kita punya harapan mendapatkan salawat dari Allah, malaikatnya, serta seluruh makhluk. Salawat, yakni doa kebaikan dari Allah
Yani Allah akan memberikan kebaikan, doa kebaikan dari para malaikat, doa kebaikan dari seluruh makhluk untuk mereka muallimin nasil khair. Kalau di hadis lain dikatakan la yastaghfiruna ala muallimin nasil khair. Seluruhnya itu memintakan ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan sungguh Rasul bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh apabila Allah memberikan hidayah karena sebab ajakanmu kepada seseorang, khairun laka min humurin na'am, itu masih lebih baik bagimu daripada humurin na'am, daripada unta merah. Unta merah ini adalah merupakan kiasan kendaraan yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah ketika itu. Mungkin kalau sekarang kita bisa gambarkan dengan kendaraan apa sih yang paling mahal sekarang? Mungkin Ferrari ya, kuda jingkrak kan Ferrari ya, ataukah mungkin Lamborghini atau apa yang semisal dengannya ya. Ini gambarannya, kita dikasih mobil Ferrari, ngajak satu orang berhasil, sama halnya dengan pahalanya kita dapat mobil satu Ferrari. Ataukah yang semisal dengannya dari kendaraan yang paling mahal, yang paling istimewa di zamannya. Ini tentunya pahala yang sangat besar ketika seorang itu mau mengajak orang kepada kebaikan melalui apapun yang bisa kita lakukan. Tidak mesti harus melalui tulisan. Kalau misalkan kita ada tulisan di zaman sekarang kan ada grup-grup WhatsApp ya, ada tulisan bagus nih, nasihat, kita share lagi. Kita berharap dengan orang yang membacanya kita pun akan dapat bagian pahala dari ketika orang tersebut mengamalkan dari apa yang disebutkan dalam tulisan tersebut. Bukan kita yang nulis, kita tinggal share saja. Ini share yang berpahala. Berapa sih kuotanya? Tapi kita dapat pahala yang luar biasa dari orang yang membacanya ketika dia mengetahui nasihat tersebut dan mengamalkannya. Dan kita nggak tahu siapa orang-orang yang memang akan bisa menjadikan sebab petunjuk dengan apa yang telah kita share, dengan apa yang telah kita bagikan dari artikel-artikel yang bagus. Sehingga ini semuanya kesempatan bagi kita untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, bisa melalui apapun. Tidak mesti harus menjadi seorang ustadz, nggak mesti harus menjadi penceramah, bisa ngajak secara langsung kepada teman-teman kita, ataukah bisa melalui tadi status-status medsos. Karena kalau kita nggak isi dengan yang kebaikan-kebaikan, nanti orang-orang yang jelek akan mengisi medsos tersebut dengan kejelekan-kejelekan. Sehingga kita harus mewarnai. Mungkin kita punya akun Facebook, mungkin kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kita punya akun Instagram, mungkin kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan nasihat, dengan ceramah, dengan tulisan-tulisan ringan, dengan harapan itu merupakan bentuk dakwah ilallah, mengajak kepada Allah, yang dengannya kita pun akan dapat bagian pahala dari orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya. Ini tentunya harapan kita. Ini belum masuk ke hadis-hadis dari Arba'un tadi ya. Ini baru mukaddimahnya, insyaallah nanti pertemuan yang lain kita akan masuk ke hadis-hadis, langsung masuk ke hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan la ilaha illallah. Dan ingat, la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang paling utama, iman yang paling tinggi. Tingkat iman yang paling tinggi, Rasul katakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya dari cabang keimanan itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga sayang kalau kita nggak tahu keutamaannya, sehingga kita pun meremehkannya, sangat disayangkan. Karena ialah tingkat keimanan yang paling tinggi dari keimanan seseorang hamba, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Insyaallah nanti pertemuan akan datang kita akan baca hadis-hadis yang terkait dengan fadlul la ilaha illallah insyaallah. Kita cukupkan dengan kafdul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.